mim itu perut, baru menjatuhkan alif, baru di titik. Jadi proses ba itu masih panjang sebenarnya, bukan langsung ba. Ya Nah, nanti memang dari alif, kalau kita memang mau cerita contoh tadi bahwa apa tadi kedudukan itu kan ada di situ kedudukannya dari mana dia bisa mendudukan di sini dari mana kok bisa begini kan begitu iya maksudnya nanti betul. kalau kita mau buka semua itu kan Iya. cuma kita kan tidak bisa buka di sini kalau itu kita Iya, cerita aku paham kan yang kita kan maksud itu iya. cuma Kan kalau iya kalau kalau prosesnya kita tahu ceritanya seperti itu, pasti kita tahu juga proses penciptaan derita. lah Karena iya, insya ya yang Allah yang Allah tekankan selalu, bahkan dalam Al-Quran dikatakan itu, kembalilah engkau kepada aku sebagaimana awal kamu diciptakan. ya Jadi memang kalau mau memang kembali, cari tahu dulu bagaimana penciptaan dirimu. ya Nah, asal mula ya asal bahasa mula, aku saya ya, asal mula itulah iya. asal Ah, mula asal mula iya, kalau bahasa aku saya asal mula kalau bahasa iya, dunia penciptaan pamulamu makanya itu adalah nanti kembali ada yang kembali nanti juga di batang tubuh ini tidak hancur sebagai saksi anak cucu Adam kan begitu ya ada juga nanti itu yang ada tulang ekor. Karena ya kata itu Allah, ya kata Allah, telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurnanya, lalu aku tempatkan dia di tempat serendah-rendahnya. Di situ kita iya ditempatkan sebenarnya, tertidur di sebenarnya di situ. ya memang makanya Ya, nanti itu ada nunya memang makanya itu cuma tapi kenapa bisa itu saya tidak bisa ngomong sebenarnya kalau lewat sudah di situ tidak bisa nah, ku nah, nah kalau mau kita lihat ke proses perjalanannya atau proses manusianya, toh bisa kita ilustrasikan saja bikin skema. Buat dulu terus nun, buat ya nun, toh, nun, ya titik di atas, toh, baru ya nun ini yang dikiaskan oleh Nabi Nuh, eh, perahunya dibalik, toh. Jadi ya titik tadi yang kita cerita ada di titik nun, kita balik di bawahnya. ya Jadi dia terbalik, baru di bawahnya ada titik. Jadi setelah di bawah titik, toh, ya lalu alif sir ini kita tarik ke atas dari atas ya titik sampai ke titik ke bawah. ya Nah, itulah manusia sebenarnya. Ini yang harus ya dijalani. Yang titip alif ini adalah titik Al-Fatihah. Jadi ya 7 titik yang kita jalani itu atau enam langkah itu dikatakan bahwa 6 karena 7 sudah Al-Fatihah 6 ya eh, ya ditambah lanjut Bismillah karena ini alif juga ini rangkuman daripada Al-Fatihah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf ditambah 6 tadi 6 kali 19 itu sama dengan 114 surah. Jadi satu Al-Quran yang kita ini ya ceritanya. memang Al-Quran Ya, yang tidak tersurat kan diri kita sendiri makanya kadang orang itu bilangnya 30 di situ 10 di sini padahal yang utuh sebenarnya ini sudah diri kita ini ya, ini sama. sudah yang utuh karena semua dimulai dari kuku mata rambut itu ada semua hurufnya ada Ya, semua hurufnya ya, kalau orang menghafal dirinya itu kalau kita ini orang tua dulu pernah kasih kasih tau kayak itu cuma aku nggak bisa hafal semua bahwa ini yang di sini ini yang di sini Iya, yang di sini. betul. Nah, Itu itu bahasa cuma aku tarekat. nggak bisa hafal karena itu tiga huruf di Al-Quran itu semuanya ada di tubuh betul. ini sampai ditunjukkan tanda merah di Al-Quran itu pusat Al-Quran. Iya, Nah, betul. di situ saya ditunjukkan semua dulu itu. Belum saya anu-anu dulu masih anak-anak waktu itu ditunjukkan dulu kebetulan itu ada orang memang anu kan. Jadi itu sebenarnya yang utuh memang diri kita ini sebenarnya cuma ndak boleh diperdebatkan masalah kalau orang pendapatnya seperti ini karena yang tersurat itu menunjukkan juga artinya ke diri kita ini dengan sifat-sifat Allah. Cocok. Iya, Nah, bukankah juga Itu disebut anu bahwa rakam. Allah itu Rakam tidak pernah namanya. lepas dari sifatnya? Betul, betul. Nah, cuma saya tidak bisa cerita terlalu anu kalau kita mau cerita tadi Bamu mau cerita dari asal mula itu sampai akhir hayat itu berarti mulai perjalanan-perjalanan kembali sudah dibongkar semua sudah. iya.
Jadi saya tidak berani kalau saya itu saya tidak berani kalau kita bercerita di Komal ini mau cerita tentang itu bahwa sampai di sini ini nanti ini yang seperti ini itu. Tapi kalau artinya saya berdua betul-betul artinya mau, ya, Jadi kalau mau duduk berguru begitu ya artinya kita harus duduk dengan guru. Di ya, mana guru itu akan menjelaskan toh rakam-rakam tarekatnya Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Iya. Alif Lam Mim. Nah, nanti mereka menjelaskan. Memang tidak bisa kalau di Komal ini karena banyak sekali di situ Jadi iya, banyak. banyak sekali betul. Karena Al-Quran itu hampir 70% itu kias semua. Iya. Nah, sudah jadi dijelaskan itu tadi bamu inge anun garis nun begini kan. Iya. Sudah kalau dicerna di situ itu Nah, lanjut ke Jadi Fatihah, minta tolong lanjut ke Fatihahnya itu keliling-keliling itu bamu ing soalnya masih ada yang kurang paham di sini. Dicerahkan lah kalau bisa. iya. Ya, ya. Jadi kalau Berapa titik tadi itu kan? Ya, ya. ya kalau titik Al-Fatihah, saya dulu ke anu dulu yang tadi dijelaskan para roda gila. Saya bawa Ya, dulu lanjut. ke Ar-Rahman Ar-Rahimnya toh, Ar-Rahman Ya, Ar-Rahimnya. ya boleh. Yang tadi bahwa dia tidak berdaya kalau tidak ada wadahnya. Jadi Ya, Ar-Rahman itu dikiaskan di yang itu sebagai si buta. Dia kuat tapi buta. Ini ya, menjasad. Dia kuat tapi buta, tidak lihat jalan. Ar-Rahimnya itu dia tahu jalan tapi lumpuh. Jadi harus ya, berpasangan ini, harus kerjasama. ya. Tidak bisa Memang dipisahkan betul. ini, ya, Itu tidak betul. bisa Makanya dipisahkan memang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini kalau atau jasad itu dengan isi betul. tidak bisa dipisahkan, ya. Ya, Jadi saya masuk betul. di situ dulu, ya. Ya, Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim juga disingkat di Al-Quran itu sebagai Alif Lam Ra. Tapa Alif langsung Lam Ra. Iya, tapa jadi langsung Ar-Rahman. bani maka daya Ar-Rahman kako bapak Iya, tomato orang ita ya iya. rahimeng kako toma-toma kunreta kan manasani karo. Ya, bisa juga di anu begitu kiaskan bahwa perempuan yang bawa rahim toh cinta kasih sayangnya itu tuh biar bagaimana anaknya itu sayang sekali. Betul, betul. Iya. ya, betul, betul. Dan Tapi itu nanti watana Jadi harus kok. bekerja sama. Iya, tapi era si watana tuh kayak gili maku tanah maka daerah Rahman sebagai apa di diri ini? tadi saya katakan Nah, jasad dia. Dia kuat tapi tidak lihat jalan. Ya, oh, buta. Jadi kalau bukan isinya ini yang lihat jalan, tapi dia tidak bisa juga ini berjalan, dia lumpuh. Dia melihat jalan tapi lumpuh. ya, Semuanya bisa memakai tongkat, tapi kalau tongkat ini dandalkan, sampai kapan dia bisa sampai? ya, Sampai, tapi mungkin ulama. Tapi kalau dia bersatu, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim berjalan ini cepat sampai. ya, Betul. Jadi si buta dan si lumpuh itu cerita anu itu tapi ada dalam Al-Quran sebenarnya. Jadi harus ya, bersibaku, Iya. bekerja sama. ya Yang tadi kalau dijelaskan ya saudara kita kalau itu kalau gila tahu? ya kalau itu Kanda Muim, saya cuma ndak tahu kalau kita bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran ya karena aku ndak tahu ngaji ya, minta maaf aja. Tapi kalau kita artinya ceritakan malah saya senang. Cuma kalau saya ndak mendak ke situ. Tapi karena kita artinya bercerita tentang tadi ayat ini, berarti yang ku masuk ini tidak salah juga. Karena pesan guru saya, jangan kau belajar lepas dari dirimu sama ayat Al-Quran. Itu aja pesannya. Iya. Betul. Kalau Makanya belajar, ya tunggu dulu. Makanya tadi kita menyampaikan bahwa ternyata ada ada ayatnya seperti ini yang kuhafal itu. Ya, cuma saya tidak begitu. Saya kalau bercerita tentang itu. iya. Ya, lanjut. Makanya kalau kita belajar di diri, mengkaji diri itu pasti tidak lari dari Al-Quran, pasti kena. Makanya orang-orang dulu nanti sekarang kan terbuka ini mungkin, jadi kelihatan bahwa apa yang disampaikan orang-orang tua dulu ternyata ada semua dalam Al-Quran. Kayak ini Ada, tadi ada. lalu tamal lesang ternyata penjelasannya ada di Al-Quran. Dua tamas serang, yang mana dua tamas serang ini
Ini mi sang alif tadi yang nafsu wahidah dengan huruf hanya ini, yang patung ini. Makanya malaikat cuma disuruh sujud ke Adam, bukan lagi Ya. ke alif tadi ini, karena dia sudah satu mi di situ. Ya. Nah, ini yang tadi masuk di tajalli. Ah. Terus masuk ke Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah umul kitab. Dari satu Al-Quran itu disimpulkan di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah disimpulkan lagi di Bismillahirrahmanirrahim. Di Bismillahirrahmanirrahim disimpulkan menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kesimpulan Al-Quran. Betul. Jadi kalau kembali, makanya itu dalam melaksanakan mendirikan sholat itu kan mula-mula itu diucapkan itu alhamdulillahirabbil alamin, karena sewaktu kita takbiratul ihram itu kan sebenarnya ada yang menghijab di situ lam, antara alif lam ha itu ada lam masulengka ceritanya kurata tangana, ini penghijab ini untuk ketemunya alif dengan ha. Kalau alif dengan ha ketemunya, saya kira kalau pas tam lah paham sekali ini alif ha. Ya. Iya. Ya, lanjut. Iya. Lanjut kita. Lanjut. Lam ini adalah hijab penghalang pertemuan antara penyatuan antara alif dengan ha. Maka dibuka itu tangan ini sebagai pembuka jalan. Dibuka ini lam ini. Makanya dibuka untuk takbiratul ihram. Karena ada yang mau lewat sebenarnya, yang kita mau perjalankan ini, yang mau berjalan. Jadi ini tubuh kita ini adalah alam semesta. Jadi kalau ini tubuh kita alam semesta, arti di alam semesta ini pada diriku mikro ini, yang kecil ini, ada diriku yang ada di ini berjalan dalam dirinya untuk kembali kepadanya. Karena kata Allah, kembali engkau kepada aku, bukan apa ya, disuruh kembali jadi. Artinya kita dari sana memang. Dari terbukanya ini takbiratul ihram tadi, waktu keluar itu napas, malabang ceritanya Allahu Akbar, malabang itu besar, kan itu napas dua ji, ketika masuk dan keluar. Ya. Ketika dia masuk, hidup ki, tapi ketika dia keluar mati. Kalau keluarnya ini tidak kembali, ini kan innalillahi ki. Kan jadi satu kali sebenarnya. Kan ini yang susah di sakratul maut nanti ini, karena tadinya mau keluar dan tarik lagi masuk, karena di sini mendirikan sholatnya yang belum apa namanya, belum sempurna. Nah, ketika mengatakan Allahu Akbar mati, ketika mati kembali lagi nafas masuk, yang pertama kita ucapkan itu alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillahirabbil alamin? Ternyata saya masih hidup. Syukur alhamdulillah saya masih hidup. Dan segala puji-pujian itu alhamdulillahirabbil alamin kalau kita titikkan di diri, di posisinya di titik sujud di kepala. Lalu turun ke bawah Ar-Rahmanir Rahim di posisi wajah, Maliki Yaumiddin di posisi mulut ke bawah sampai leher. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta dan hanya kepadamu aku mengabdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, daerah dada. Di bawah dada, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus sampai ke pusat. Siratal ladzina an'amta alaihim, sampai di pusat itu kan titik di situ, baru turun ke bawah, gairin maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat, karena kita dibawa ke di situ tempat jambanta, bukan orang-orang, bukan yang kita yang sesat di situ, yang kita mintakan pertolongan itu, mintakan doa. Lalu kita angkat kembali, amin, kembali ke titik nun lagi, diangkat ke diri ke atas lagi, amin, naik kembali. Inilah titik Al-Fatihah, 6 titik yang kita lalui. Inilah jalan yang lurus.
Nah, kata Nabi waktu dia menggaris bahwa ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. Nah, jalan yang bengkok itu ini ada yang kiri, ada yang ke kanan. Nah, banyak terkelabui itu di lari kanan dan lari kiri. Dan apa itu maksud daripada 72 golongan atau 72 bidadari adalah mulai dari atas ini, alis yang berpasangan ini, mata, telinga ke bawah ini ada 72 ini, inilah golongan ini yang mau diselamatkan ini. Yang kata Rasul juga kalau berbicara ke dirinya bahwa umatku, umatku, umatku ini mulai dari kaki sampai ke atas ke alis ini yang mau diselamatkan ini. Sehingga menjadi betul-betul nantinya Islam yang kafah, betul-betul selamat, dikatakan insan kamil, tidak ada yang celaka. Tunggu dulu, karena dari kaki, tangan apa tadi mau diselamatkan, jadi kayak apa menyelamatkan itu? Disatukan semua kembali ke tempatnya, ke satu titik. Jadi ke titik tadi yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, disitulah memang. Masih dikit tidak boleh lagi bercerai-berai, tidak boleh lagi terpisah-pisah ini. Iya, cocok nih kalau dia bersatu. Makanya saya itu kandamuin pelajaranku itu. Saya itu bukan cuma yang di dalam ini, artinya saya bersihkan dari luar juga itu, makanya itu mempunyai sikir-sikir tertentu semua. Jangan kita artinya mau menyatukan itu, tapi kita tidak membersihkan secara bagaimana kita membersihkan, kan begitu. Karena banyak orang itu artinya membersihkan hanya kolbu, artinya itu tidak sadar dengan pintu-pintu tadi ini yang mau dibersihkan. Iya. Nah, itu disitulah banyak kan orang kan artinya apa ya, kuat anunya cuma zikir la ilaha illallah, zikir artinya zikir tubuh, zikir torekat, zikir hakikatnya, zikir rahasia, tapi lupa tadi ini. Dia lupa tadi nih bahwa kita tadi ini mau dianukan itu kan. Nah, lupa ini ya, maka dah begini caranya facing ya. Kalau dalam Al-Quran, tapi sharingnya kini dia boleh sependapat. Ya, enggak apa-apa ya, lanjut. Itu pokoknya aku senang begini. Ya, lanjut. Kalau dalam Al-Quran itu, kata zikir itu, atau kata mengingat itu, bukan disebut, tapi dinyatakan. Jadi asma Tuhan itu, kalau disimbolkan 99, tapi lebih dari itu, bahwa semua yang baik-baik itu adalah asma-asma Tuhan, nama-nama Tuhan. Ya, betul. Jadi dinyatakan ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, anggaplah menolong atau memaafkan orang, disitulah bahwa yang melakukan itu dia. Jangan mengakui bahwa ini perbuatan saya. Ketika kita mengakui bahwa saya melakukan ini, itulah dikatakan ingkar. Kan esensi sholat sebenarnya itu. Ya, tunggu dulu, jangan kita lanjut. Justru disitulah bagaimana saya artinya bisa meringankan tangan itu, membantu sesama, artinya bukan saya, artinya seperti ini. Saya tidak mengambil hak-hak orang, tapi banyak kan orang seperti itu, artinya merasa tidak mengakui tapi masih timbul rasa tinggi hati, kan begitu. Makanya itu diwajibkan orang itu bersikir bersikir begini. Jadi makanya itu tadi mau dibersihkan supaya menjaga tadi bisa melakukan seperti apa yang kita masuk tadi ini. Ya. Ya, karena kalau tidak dibentengi, kalau saya sedangkan dibentengi, sedangkan Nabi kita sebenarnya dia membentengi semua itu, dia bersihkan semua itu. Bagaimana selalu artinya ringan tangan untuk membantu sesama, artinya ya Bismillah tadi itu saling mengasihi. Bagaimana ceritanya bisa artinya begini, Pak kami tahu ada memang orang itu artinya dek meton ya. Kalau kita sudah mampu yang kita cerita semua tadi itu, yang kita mampu itu berarti dia sudah mau masuk, karena wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Nah
Nah, memang itu sudah diwajibkan memang bahwa itu, tapi apakah kita manusia ini belum berlomba-lomba, masih hanya duniawi. Nah, dipilihlah IVT tanah berat ranking sekarang sanggup seperti itu karena masih kental duniawinya. Karena disitulah ini kan sharing, makanya itu bagaimana caranya bisa artinya seperti itu, wala haula wala quwata illa billah. Karena di setiap kita membaca wala haula wala quwata illa billah, kita sudah mengaku sendiri, bukan kita sendiri yang mengaku bahwa saya tidak punya daya, tidak punya upaya, kecuali hak Allah semua. Iya. Nah, tapi kenapa orang sekarang masih banyak yang punya keangkuhan-angkuhan sendiri? Di situlah masuknya, masih banyak punya keangkuhan sendiri. Karena dia lupa tadi untuk bagaimana caranya membersihkan ini yang sudah berlalu, maka ditenggelamkan, artinya kita lari ke sifatnya. Karena Allah itu tidak pernah lepas dari sifatnya. Nah, itu kalau menurut saya. Iya. Tapi mau ke bertanya dulu, yang duniawi kita maksud yang mana ini Pak Roda-Roda Gila? Yang duniawi tadi kita maksud yang bagaimana kita maksudnya? Enggak, jangan kita lari ke hakikinya, artinya kita lari faktanya sekarang, kehidupan hari-hari ini. Jangan kita lari ke situ. Saya ini contoh pribadi saya. Saya artinya ini diri saya sendiri ya, Pak Muin. Iya. Diri saya sendiri, contoh. Saya berusaha keras untuk membersihkan diriku, bagaimana saya tidak melakukan sifat-sifat tercela supaya saya bisa melakukan jalan Allah, artinya wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tinggal ku jalani, tapi itu masih timbul karena apa ya? Karena masih kurang perjalanan, tapi masih banyak saya cerita. Kalau saya pribadi ini saya pribadi. Tidak ada orang lain di sini, saya sendiri. Disitulah makanya saya bagaimana bisa menghilangkan semua itu. Makanya saya pelajari bagaimana caranya bisa seperti ini. Karena tidak bisa menangkap di dalamnya kalau tidak ada dari luar dulu. Contoh, mata. Kalau tidak dibersihkan mata, itu kan dari mata dulu menangkap ke hati bahwa iya begitu. Mafuteme mafupanero. Nah, itu jadi harus dibersihkan semua, maupun johir maupun batin kalau menurut saya. Nah, tapi banyak orang artinya hanya bersikir hanya di dalam aja, tapi dia lupa di dalam, makanya itu masih jauh kalau saya, menurut saya juga. Banyak masih kuat sholatnya tapi hatinya masih tidak keruang, artinya di saat sholatnya aja baik mengingat. Lepas dari sholat lupa lagi. Iya. Jadi begini, tipsnya itu kalau betul-betul sikir tak berjalan terus, karena kata sikir itu yang kurang kan mengingat. Ya, mengingat. Ketika melihat kipaha putih, langsung kita ingat Tuhan, pasti kita berhenti untuk melihatnya. Ya, nah, itulah yang ku maksud, bagaimana caranya artinya bisa mengembalikan secepat itu, tidak sebelum menelan liur. Kan begitu? Iya. Itulah maksudnya. Supaya jangan, karena kan sekarang kan banyaklah cerita anilah saya sendiri pribadi ini, makanya mau dikurangi hari per hari. Bagaimana ceritanya artinya seperti ini, selalu mengingat Allah, ke jalan Allah, begitulah. Itulah bagaimana ini saya bisa artinya saya mencari rezeki, kalau perlu tidak ada sudah bohongnya. Dulu sering ada bohongnya kan, sekarang tidak ada sudah bohongnya, begitu. Maksudnya begitu masuk saya, makanya itu harus dibentengi semua supaya jangan terulang lagi apa yang pernah kita lakukan yang buruk. Maksudnya begitu. Kalau kita bercerita tentang bersikir terus, bukankah itu membutuhkan proses juga? Karena sedangkan sikir hakikat, kalau tidak dilatih dengan melalui lisan, itu bagi saya mustahil mendapatkan tepatkan ini sesuai apa yang kita ucap itu, bahwa yang mana yang bersifat dan berkehendak itu mustahil kalau saya
Sedangkan ulama kita itu puluhan tahun berlatih itu bagaimana menyingkronkan ini dengan batin dengan anunya ini. Artinya bercerita pribadi jalan sendiri. Ya, kalau saya pribadi. Ini sharing ya, sharing. Iya, iya, iya. Ya, ini sharing. Karena kita melihat ulama-ulama kita sama wali-wali kita, artinya itu cerita pribadi tapi tepat ini. Apa yang disebut itu sesuai apa yang dari dalam. Dia, tanpa mengucap sudah. Dia jalan sendiri. Tapi itu butuh proses. Iya. Butuh Jadi kan, proses. iya kan, kalau kita yang mau berubah sendiri atau keinginan kita sangat berat, yang bisa menolong kita itu adalah sholat tak sendiri. Karena sholat sendiri itu yang mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, justru Iya. di situlah tadi makanya aku bilang karena kita artinya sholat untuk membentengi supaya kita bagaimana saya waktu saya sholat mengingat Allah bagaimanapun juga di saat selepas sholat selalu mengingat Allah seperti saya sholat. Iya, kan sebenarnya begini, eh, kita ini latihan terus mendirikan sholat. Untuk apa tujuan untuk mendirikan sholat itu? Untuk mencapai sholat. Ya betul itu Nah, makanya tadi nah makanya itu contoh. ya, Makanya itu kalau perjalanan saya begini, Kanda Muin. Saya itu artinya sholat itu kalau habis sholat itu bersikir juga, bersikir habis sholat itu makanya itu kan banyak juga orang sholat hanya singkat sesingkat itu juga. ya, Nah sedangkan kita sholat itu sedangkan kita habis sholat kita bersikir ada batas-batasnya karena tidak boleh melewati karena kalau sudah melewati tidak boleh sudah turun harus naik terus mendasar ke situ jadi itu kalau ajaran-ajaran saya jadi itu karena setiap kita sholat itu pasti kita membaca juga wala haula wala quwata illa billah bahwa yang mendirikan dan sholat ini ya saya tidak punya apa-apa kecuali dirinya. Kalau saya pribadi, iya, kalau kita cerita tadi itu kupaham yang kita masuk. Mudah-mudahanlah kita dipertemukan nantilah. iya, Ya, itu cuma saya ndak bercerita tentang ayatnya karena aku ndak ngerti. eh, kalau itu biar enggak, yang penting paham itu Ya, sudah sama dengan paham, ya. paham masuknya kalau kita tadi Ju- sebut satu persatu bahwa ah, huruf ini bingung sudah aku, iya, tapi ku tahu bahwa ini yang dimasuk. iya. Cuman kalau Ku ditahu tahu. juga bahwa ada ayatnya, lebih yakin lagi. Ya, nah memang saya begitu. Iya, Saya itu dipesankan memang jangan sampai kau belajar, nak, lepas dari ayat Al-Quran dengan dirimu sendiri. iya, Itu pesannya. Karena semua di ayat itu semua ada di dalam dirimu. Semua di dalam dirimu itu semua ada di ayat Al-Quran. iya, betul. Ya, cuma berhati-hati artinya apa? Agak senerah berhati-hati apa itu? Apa sebenarnya Kanda Habib Koyani? Mengartikan. Anu, Apa sih namanya itu? Ya walau kita aja senetoro. Mengartikan lah ceritanya lah bahasa anu iya, nah. ah, Ya menerjemahkan. eh, kalau menerjemahkan kan ada terjemahan dari Menteri apa namanya, Menteri Agama toh, Ya, tinggal memaknai apa ya, apa makna dari Al-Quran itu. iya, cocok lo kan sudah diterjemahkan apa Iya, pengertiannya baru kita mendasarnya baru kita mencari bahwa oh ternyata di diriku juga yang ditunjuk oh ini ternyata oh sifatku ini yang ditunjuk begini. iya. Seperti itulah. Sama biasa juga saya dengar bahwa ada orang yang tidak mempercayai tentang hari kebangkitan.
karena dia pikir bahwa bukan lagi alam dunia. Padahal di Al-Quran itu kan bahasa kiasan bahwa di hari kemudian itu dihamparkan bumi dan langit. Nah, kalau berbicara di bumi dan langit, berbicara alam semesta kini, itu kan bahasa kias. Bumi itu Ya. jasad ini, langit ini Ya. isinya. Ya, Nah, kebangkitan jadi ceritanya, iya. jadi kebangkitan banyak orang tidak percaya. Anda percaya karena dia mengartikan Al-Quran itu bumi-bumi ini yang sekarang dia lihat. Tapi magampang lah anu mo ni itu ko makadere ke ngerbane padangi makadero titisan na indo ambok mo kota kalemu ko mati ni indo ka mau vero. Iya, Menesera ada ko vero. Itu kan masih ada. iya. Begitupun juga nanti kita punya anak lagi, kita sudah meninggal, ada juga di situ titisan kita di situ. Jadi sekarang ini tujuannya kita kemana? Ini kan semua mempunyai hak ibu, hak bapak. Iya. Itu. Nah, berarti kan itu kan ada semua punya orang tua kita. Kalau tasawuf mengatakan dari bapakku, dari mamaku, dari Tuhannya. Itu. Iya. Kalau marifat dari bapakku sekian, dari mamaku sekian, dari nabiku sekian, dari Tuhanku sekian. Itu. Berarti kan tidak ada punya kita lagi di situ. Pak Muin, Iya. boleh saya bertanya? Ya lanjut. Ini bersangkut paut dengan zikir